Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Arsita Taduhere, kelas D semester 6 dari jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan mempresentasikan UTS dari mata kuliah MPS Kualitatif. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang saya, yaitu pada era persaingan bisnis telekomunikasi seluler yang semakin ketat, semua operator seluler dituntut untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan. Perubahan-perubahan di tengah pesatnya perkembangan teknologi komunikasi saat ini, berbagai bentuk transaksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari tak dapat dilepaskan dengan keberadaan telepon. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat, kebutuhan akan jasa telekomunikasi pun semakin meningkat. Perkembangan teknologi dewasa ini membawa manusia untuk dapat melakukan segala hal secara instan. Salah satu contoh adalah dalam dunia komunikasi, surat menyurat tidaklah lagi menjadi satu-satunya jalan untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Dapat dibawa kemana-mana, handphone juga memiliki banyak kegunaan lain. Pemakaian semakin bertambah luas. Boleh dikatakan setiap orang memakainya seperti kebutuhan pokok. Dengan kondisi semacam itu, maka banyak pilihan kartu SIM card yang ditawarkan oleh penyedia jaringan telekomunikasi. Kondisi semacam ini memaksa perusahaan produsen telekomunikasi untuk melakukan strategi yang tepat untuk mempertahankan produk mereka di pasaran. Oleh karena itu, jumlah pelanggan yang semakin banyak dan kritis dan munculnya banyak pesaing, maka perlu kiranya perusahaan mengenal seperti apa kelebihan atau kekurangan produknya. Untuk melakukan komunikasi dengan menggunakan handphone, maka diperlukan suatu kartu. Kartu yang digunakan beraneka ragam. Ada yang memiliki keunggulan tarif pulsa murah, bebas roaming nasional, gratis SMS, ataupun harga jual yang rendah, baik kartu perdana maupun kartu isi ulang dan sebagainya. Loyalitas pelanggan memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Mempertahankan pelanggan berarti meningkatkan kinerja keuangan dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini menjadi alasan utama bagi sebuah perusahaan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Walaupun demikian, Telkomsel sebagai salah satu perusahaan operator seluler terbesar di Kota Kupang tetap menjadi perusahaan operator seluler yang paling diminati dari berbagai kalangan dan latar sosial yang berbeda-beda. Oleh karena yang menjadi pertanyaan di penelitian ini adalah, apa yang menjadi alasan pelanggan Telkomsel Kota Kupang tetap menggunakan produk Telkomsel? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan alasan pelanggan Telkomsel Kupang tetap memilih produk Telkomsel. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dan observasi, dan wawancara dengan menggunakan proposal sampling. Analisa data menggunakan metode deskriptif, yaitu data yang diperoleh di lapangan disusun secara sistematis dan disajikan secara deskriptif, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang fenomena yang terjadi dan akhirnya dapat memberikan kesimpulan. Perusahaan perlu bekerja keras untuk mempertahankan konsumen agar tetap loyal. Berdasarkan masalah di atas, PT Telkomsel harus membuat strategi bagaimana caranya untuk dapat mempertahankan pelanggan agar tetap memberikan kepuasan yang nantinya dapat loyal terhadap produk simpati dan akan menguntungkan juga bagi pihak Telkomsel sendiri. Masalah yang terjadi yaitu penurunan tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk Telkomsel, yang mana nantinya akan berpengaruh terhadap keloyalan pengguna produk Telkomsel. Tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bisa dilihat dari aspek kualitas produk, harga, promosi, dan juga faktor lainnya. Setelah dianalisis, penulis tertarik untuk membahas selain berdasarkan dari aspek kualitas produk, aspek harga yang ditawarkan oleh PT Telkomsel juga menjadi suatu aspek untuk dijadikan pertimbangan oleh konsumen untuk membeli produk Telkomsel. Selain data di atas, berikut adalah data tarif SMS dari salah satu operator besar di Indonesia, yaitu Telkomsel. Simpati merupakan salah satu produk dari Telkomsel yang memiliki harga cukup tinggi di Indonesia. Tidak hanya tarif SMS-nya saja, namun layanan lainnya juga bisa dibilang sangat tidak terjangkau oleh kalangan masyarakat tertentu.
seperti tarif telepon, harga kuota paket internet yang ditawarkan. Tinjauan pustaka di sini saya akan menjelaskan beberapa nama peneliti. Yang pertama, nama peneliti Jessica J. Lensun tahun 2018, judul penelitian pengaruh kualitas produk, harga dan promosi terhadap kepuasan pelanggan kartu prabayar Telkomsel. Telkomsel merupakan sebuah operator telekomunikasi seluler terbesar di Indonesia. Kualitas produk, harga, dan promosi merupakan hal penting yang harus diusahakan oleh setiap perusahaan jika ingin dihasilkan dapat bersaing di pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan harga dan promosi terhadap kepuasan pelanggan kartu prabayar Telkomsel di Kelurahan Winagun 1. Populasi penelitian ini adalah pelanggan pengguna kartu prabayar Telkomsel, teknik sampling yang digunakan accidental sampling dengan jumlah sampel 95 orang. Metode penelitian asosiatif dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kualitas produk dan harga dan promosi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Kualitas produk dan harga berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan promosi berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Manajemen perusahaan sebaiknya meningkatkan kualitas produk, khususnya kualitas jaringan, dengan meminimalisir terjadinya gangguan jaringan dan mempertahankan penetapan harga agar sesuai dengan kualitas produk. Selanjutnya, nama peneliti kedua yaitu Muhammad Musfia Salami, tahun penelitian tahun 2020, dengan judul Strategi Peningkatan Kualitas Layanan PT Telkomsel dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan. Yaitu latar belakangnya, Telkomsel perusahaan terkemuka jaringan pelayanan tersebar, saluran pelayanan yang mudah diakses, serta pelayanan prima kepada pelanggan, sedangkan yang menjadi ancaman adalah aturan yang tidak memberatkan pelanggan serta kepedulian lebih pada pusat layanan pesaing. Persaingan global, peralihan pelanggan, meningkatkan kualitas layanan oleh pesaing. Isu-isu strategis tersebut kemudian diolah dengan menggunakan analisis SWOT. Dapat dilihat bahwa saat ini perusahaan berada pada kuadran 1 dengan harapan terus berkembang di masa depan. Berdasarkan hasil penelitian, bawasan standar pada layanan pada Telkomsel BSD sudah mengikuti iOS 9001/2008. Masih ada faktor penghambat dalam memberikan pelayanan seperti kurangnya kendala dan empati. Perlunya perusahaan untuk memiliki strategi seperti customer service. Disarankan agar Grapari Telkomsel BSD lebih memperhatikan kenyamanan dan senantiasa meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, nama peneliti Yohanes Rabik, yaitu tahun peneliti 2019, dengan judul Pengaruh Ekspektasi Pelanggan, Kualitas Produk, dan Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan Internet Telkomsel Banda Aceh. Latar belakangnya yaitu penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat loyalitas pelanggan internet Telkomsel di Banda Aceh. Populasi dari penelitian ini adalah pelanggan yang menggunakan atau berlangganan layanan internet Telkomsel flash sepuasnya dan minimal berlangganan selama 6 bulan. Banyak analisis regresi linear digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel harapan pelanggan, produk, kualitas, dan kepuasan pelanggan dihipotesiskan berpengaruh pada loyalitas pelanggan. Hasil berlipat ganda. Hasil analisis regresi linear menunjukkan bahwa faktor dominan yang mempengaruhi loyalitas pelanggan adalah variabel kualitas produk, diikuti oleh variabel ekspektasi pelanggan, dan pengaruh yang paling sedikit loyalitas pelanggan adalah variabel kepuasan pelanggan. Variabel penelitian ini cukup baik menjelaskan loyalitas pelanggan. Saran dari penulis kepada perusahaan adalah bahwa perusahaan harus melakukannya, menciptakan produk yang unggul dalam kualitas, dan selalu menjaga kualitas produk, senantiasa berinovasi pada produk yang disesuaikan dengan keinginan pelanggan terhadap produk tersebut. Selanjutnya, perusahaan harus
memperhatikan keluhan pelanggan dengan cara meminimalkan keluhan pelanggan. Selanjutnya yaitu nama peneliti Nia C.M. Salaleng, tahun peneliti yaitu tahun 2019, dengan judul Kualitas Produk dan Kualitas Pelanggan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Pelanggan Kartu Prabayar Telkomsel. Latar belakangnya yaitu bisnis operator seluler dari tahun ke tahun terus meningkat seiring perkembangan zaman. Sebagai usaha untuk menciptakan kepuasan pelanggan, maka provider seluler harus menyusun strategi yang akurat, diantaranya adalah dengan meningkatkan kualitas produk dan kualitas pelayanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan kartu prabayar Telkomsel pada masyarakat Kelurahan Bahu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sampel yang digunakan sebanyak 100 responden dari populasi sebanyak 1.993 orang di Kelurahan Bahu. Dengan menggunakan metode accidental sampling, teknik analisis dapat menggunakan analisis regresi linear berdanda, uji asumsi klasik, dan uji goodness of fit. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan kualitas produk dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Secara parsial, kualitas produk dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Manajemen PT Telkomsel sebaiknya lebih meningkatkan kualitas produk yang menciptakan inovasi-inovasi baru dan memperhatikan peran dari kualitas pelayanan agar dapat meningkatkan jumlah pelanggan yang berdampak positif bagi peningkatan pendapatan. Berikut adalah persamaan dari penelitian saya dan penelitian terdahulu, yaitu persamaan terkait dengan judul penelitian saya diantaranya adalah latar belakang kami sama-sama menjelaskan tentang Telkomsel, dan juga metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Dipilih karena merupakan metode yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian dimulai dengan pertanyaan penelitian, bukan dimulai dengan memilih metodenya. Selanjutnya, tidak ada yang lebih mudah. Kemudian membutuhkan sampel penelitian dari populasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Tidak semua orang harus diambil datanya. Kemudian keduanya memiliki etika penelitian yang harus dipatuhi. Perbedaannya ialah perbedaan kami dari objek penelitian dan tujuan kami juga berbeda, karena tujuan mereka yaitu ingin memuaskan para pelanggan, sedangkan tujuan dari penelitian saya yaitu ingin mengetahui mengapa masyarakat tetap menggunakan produk Telkomsel. Satu, penelitian kualitatif tidak bisa jadi lebih mahal karena pengambilan data yang berulang dan dalam waktu relatif lama. Dua, penelitian kuantitatif cenderung cepat dalam mendapatkan hasil dan bahkan kesimpulan jika data sudah tersedia. Dan yang ketiga, penelitian kuantitatif lebih banyak menggunakan alat tulis analisis seperti SPSS, Stata, dan lain-lain. Berikutnya kelebihan. Kelebihan yang pertama, deskripsi dan interpretasi dari informan dapat diteliti secara mendalam. Yang kedua, mempunyai landasan teori yang sesuai fakta. Yang ketiga, penelitian lebih berjalan subjektif. Yang keempat, sangat efektif digunakan dalam mencari tanggapan dan pandangan karena bertemu langsung. Dan yang kelima, adanya pembahasan khusus dalam menganalisa. Berikutnya yaitu kekurangan. Yang pertama, peneliti bertanggung jawab besar terhadap informasi yang disampaikan oleh informan. Yang kedua, bersifat sirkuler. Yang ketiga, perbedaan antara fakta dan kebijakan kurang jelas. Yang keempat, ukuran penelitian kecil. Dan yang terakhir, tidak efektif jika ingin meneliti secara keseluruhan atau besar-besaran.